Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardenis Muhammad Afla, NRP 52246062. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum basis data saya, yakni PHP MySQL untuk web demo. Untuk web demo ini, tugasnya adalah ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tugas. Yakni pertama kita membuat judul webnya dengan manajemen game online terus beserta NRP kita. Lalu kita menampilkan data user, ya pokoknya CRUD, read, update, dan delete untuk tabel player dan tabel game. Lalu kita juga bisa melakukan search untuk player dan game, lalu kita untuk menampilkan profil player, ya, dan jumlah game. Lalu juga kita bisa menampilkan rekap data. Jika dimasukkan player, maka total jumlah player. Jika dimasukkan game, maka kita menampilkan total jumlah game yang paling sering dimainkan, serta genre yang paling sering dimainkan. Oke, di sini untuk tabelnya di sini begini untuk relasinya. Lalu kita langsung aja di sini saya sudah membuatnya. Di sini untuk pertama itu ada tabel achievement ya. Di sini untuk format kategorinya sudah sesuai, yakni didahului dengan nama NRP lalu baru ditambahkan nama dari kode tabelnya gitu ya. Nah, di sini untuk database-nya sudah sesuai dengan format pernamaan 52246062_dbgame. Lalu di sini kita udah punya 6 tabel ya, 6 tabel yakni masing-masing NRP di depannya lalu nama tabelnya sesuai dengan penamaan. Pertama itu ada tabel achievement ya, tabel achievement ratio minimal 5 sudah tercapai, sudah terpenuhi. Di gamenya juga sudah ada 5, 1 2 3 4 5. Lalu untuk game session juga sudah kita isi 1 2 3 4 5. Lalu ada di leaderboard 1 2 3 4. Lalu kita juga bisa tambahkan di sini, tambahin saja leaderboardnya bagaimana. Saber Blitz, header, ranknya adalah 1, skornya adalah 600. Oke, data sudah berhasil ditambahkan, data sekarang sudah ada 5, 1 2 3 4 5. Lalu untuk player sudah ada 9 kurang lebih. Lalu ada player achievement di mana di sini sudah ada 10 data ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan. Di sini kita sebelum mendemonstrasikan ingin menyampaikan dulu relasi-relasinya. Player ke game session. Jadi primary key player ID ini diambil oleh game session. Ini bisa kita lihat berada di game session. Terus ada instructor. Lalu kita lihat relation view-nya. Di sini relation view-nya yakni player ID sudah terhubung ya, sudah terrelasi. Begitu juga dengan game ID-nya. Game ID-nya sudah juga terrelasi dengan tabel game ID. Lalu untuk leaderboard kalau kita bisa lihat di sini juga game ID dan player ID-nya sudah terhubung ya relasinya. Jadi leaderboard ya, di sini leaderboard FK game ID dan player ID-nya sudah dihubungkan gitu ya. Untuk player juga player achievement maksudnya saya. Di relation view kita bisa lihat ada 2 ya, player ID dan achievement ID. Yang di sini juga bisa kita lihat nih, player achievement, player ID dan achievement ID-nya FK foreign key juga sudah kita masukkan. Untuk on delete dan on update-nya saya bikin cascade ya. Sini. Oke, sekarang kita lanjut aja. Untuk cascade tuh dia overwrite. Jadi kalau misalnya data referensinya tuh hilang, maka data yang ada di player yang mengambil data rujukan sebagai FK atau foreign key, maka dia juga akan hilang juga gitu ya, sesuai dengan data yang direferensikan. Oke, lanjut saja. Di sini sudah ada terpenuhi semua. Langsung saja kita membahas tentang kodenya. Pertama itu judul web, manajemen game online dan NRP. Di sini kita mulai aja. Untuk awal pertamanya saya menggunakan index.html, makanya dia ketika kita masuk ke webnya localhost web demo dia langsung menampilkan seperti ini. Di sini sudah terpenuhi. Lalu ada menu ya. Pertama menu yang akan kita coba itu adalah user dapat melakukan menampilkan data, penambahan data, penghapusan data, dan pengubahan data untuk tabel player. Oke, kita coba tabel player dulu. Di sini kita coba tambahin playernya. Tambahin playernya misalnya tes. Misalnya kita tambahin player test gitu ya. Player test. Emailnya Afradenis. Nah, passwordnya bebas. Terus kalian masukin tanggal 4 gitu misalnya masuknya.
Lalu player berhasil ditambahkan. Kalau misalnya kita balik lagi, di sini sudah ada data baru ya. Data 14, ID 14 tes gitu ya. Nah, untuk menghapus kita tinggal pencet hapus di sini. Maka player berhasil dihapus, kita kembali lagi, datanya sudah tidak ada. Dan untuk pengubahan data ya, untuk pengubahan data kita dengan mudah kita bisa mengedit data di sini. Jadi Drift King 1 misalnya di sini kita update, berhasil diupdate, lalu kita kembali lagi sudah berhasil diedit datanya yang ada di sini. Oke, sudah berhasil. Lalu untuk fitur cari player. Untuk cari player kita bisa menggunakan username, email, tanggal lahir gitu ya. Untuk sini saya mencoba untuk mencari Drift King ya. Apakah bisa kita mencari Drift King? Kita coba Drift King. Nah, ternyata Drift King ada gitu ya. Berarti data sudah bisa dipastikan benar ya untuk pencariannya. Oke, lanjut. Di sini juga di tugasnya kita menampilkan tabel game ya. Create, read, update, delete untuk tabel game dan pencarian data untuk gamenya juga. Oke, kita kembali lagi ke menu. Di menu kita keluar game. Nah, di sini untuk menambahkan data, misalnya gamenya adalah Mobile Legend, genre-nya action, adventure. Lalu kita tambahin rilis di tanggal 4, kita tambahkan, game berhasil ditambahkan, kita kembali ke halaman game. Di sini Mobile Legend sudah ditambahkan. Untuk menghapus Mobile Legend juga kita bisa menggunakan tombol hapus ya. Jadi kalau sudah dihapus, kita sudah hapus, langsung kita bisa edit juga. Misalnya di sini game yang ingin saya edit adalah Kipas Flow. Jadi Kipas Flows update. Nah, Kipas Flows-nya sudah teredit ya, teman-teman. Jadi fitur create update delete-nya itu sudah bisa ya. Sudah berfungsi dengan normal. Lalu untuk cari game. Untuk cari game, ini bisa kita coba cari Cyber Blitz ya. Cari. Nah, Cyber Blitz ada dengan game ID-nya 2, game-nya action, release date-nya 2024 ya, bulan 11 tanggal 4 gitu ya. Nah, itu juga kita bisa edit atau hapus dari sini juga gitu. Kita bisa hapus gitu. Oke, sudah terhapus data-datanya. Oke, berarti sudah bisa. Lanjut kita untuk lanjut untuk profil ya, untuk profil player. Jadi kita bisa memasukkan ID player. Misalnya di sini saya akan ambil player dengan ID yang mempunyai game session ya. Oke, misalnya kita ambil ID-nya 6. Misalnya kita ambil ID-nya 6. Jadi kita bisa lihat profil. Nah, player tersebut dengan ID 6 dia memainkan hanya satu game, yakni game adventure, game adventure dengan skor tertinggi 880 dan skor terendah 880. Jadi dia hanya memainkan satu game dan satu gamenya hanya satu kali gitu ya. Oke. Oke, berhasil. Lalu kita bisa melakukan rekap data. Terakhir untuk melakukan rekap data itu ketentuannya jika kita memasukkan player maka menampilkan total jumlah player. Jika dimasukkan game maka menampilkan total jumlah game dan game yang paling sering dimainkan serta genre yang paling sering dimainkan. Oke, di sini saya sudah membuat fungsionalitasnya. Jika kita ketik player, maka kita bisa melihat total player yang ada pada database kita. Lalu jika kita pengen rekap data game, maka kita bisa lihat di sini. Total gamenya adalah 4, game paling sering dimainkan adalah puzzle. Main 2 kali, game paling sering dimainkan adalah puzzles. Oke, kita bisa lihat di game session itu, ya, game session bisa kita lihat gitu ya. Ada puzzlesnya ada 2 gitu ya, sering dimainkan juga, maka ya, dia jadi sering, karena di sini ada 2 ya, maka dia sering. Gitu. Lalu untuk rekap datanya, yang game paling sering kan puzzle benar, dan total gamenya adalah 4. Ya benar 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti data semua fungsionalitas dari semua tugas ini sudah berhasil kita demonstrasikan. Selanjutnya kita akan coba untuk meneliti secara singkat bagaimana sih tiap file ini bekerja. Pertama-tama kita coba untuk ke player.php dulu. Di player PHP kita bisa lihat di sini tuh sebenarnya ada koneksi. File apa koneksi? File koneksi itu ada pada di sini. File koneksi adalah file yang paling penting. Kenapa? File ini adalah file yang akan menghubungkan database dengan script PHP kita.
Di sini saya menggunakan new MySQLi untuk membuat atau menjembatani antara PHP dan database-nya. Di sini kita memasukkan hostnya itu localhost, usernya kita menggunakan root, passwordnya tidak ada, lalu DB-nya adalah DB yang sesuai dengan ketentuan soal. Nah, jika dia berhasil, dia tidak akan menampilkan ini. Jika dia gagal, maka dia akan menampilkan koneksi gagal seperti ini. Nah, lanjut kita ke player PHP. Jika koneksinya sudah berhasil, maka kita akan menampilkan form untuk menambahkan player. Lalu di bawahnya kita juga akan menampilkan, kita memberikan query untuk menampilkan seluruh data dari player. Nah, lalu data player tadi disimpan ke dalam variable result. Variable result nanti akan di display ya, di iterasi isi-isinya sehingga kita bisa mengeluarkan data-data dari player tersebut ya. Di sini ada player ID, username, email, dan date of birth, semuanya bisa kita keluarkan. Lalu di sini juga ada cari player. Cari player itu ada di sini. Cari player di sini kita buat lagi di sini untuk menerima metode post ya. Untuk formnya di sini ada metode post. Ada username, email, date of birth, dan segala macamnya. Di sini untuk pengecekan atau logika untuk menghasilkan pencariannya. Di sini formnya untuk mengelola servernya kita masukkan, kita tampilkan datanya jika ada data yang ditemukan gitu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk mencari datanya gitu ya. Lalu untuk cari player sudah, lalu kita lanjut ke game. Di game sebenarnya sama, untuk cari gamenya ada di sini. Cari game. Jadi cari game itu sebenarnya sama, logiknya sama. Dia menunggu perintah metode postnya dikirim dari form di bawah ini. Jika formnya sudah disubmit, maka dia masuk ke sini. Masuk ke sini dia untuk menyimpan data-data dari metode post form tadi ke dalam variable search title, search genre, dan search date. Lalu kita coba untuk jika user ingin mencari berdasarkan genre, maka kita mencari berdasarkan genre yang ada di sini gitu ya. Begitu. Ya sama, logiknya sama. Untuk gamenya untuk menampilkan datanya sama. Di sini untuk form untuk menginputkan data juga sama. Nanti dia bakal masuk menjadikan metode post untuk mengirim datanya. Lalu dia akan menjadikan action tambah game.php-nya. Apa beda metode post dan metode get? Metode get bisa kita lihat di sini ya. Metode get itu ada di sini. Dia menggunakan link. Ini tidak aman kalau misalnya kita ingin menginputkan data sebanyak ini. Karena bisa saja hackernya bisa mengubah data ketika ingin dimasukkan ke dalam database. Oke, begitu kenapa alasannya kita menggunakan metode post. Untuk hapus game, di sini kita menggunakan delete from, lalu ya seperti ini. Jika square-nya berhasil, kita tampilkan player berhasil dihapus. Oke, lalu kembali ke game.php. Sama untuk hapus player ya, sama. Lalu profil player PHP, di sini kita bisa menampilkan genre segala macamnya. Kita mulai dengan masukkan player ID-nya. Jika player ID-nya sudah masuk dengan metode get, kita ambil metode get-nya kita ambil, lalu kita cari data-data game yang sesuai dengan player gitu ya. Kita tampilkanlah max score-nya, min score-nya, dan game apa yang dimainkan per genre dan segala macamnya gitu. Untuk recap yang terakhir ini sebenarnya sama aja ya. Total player jika dimasukkan, nah jika inputannya adalah player maka dia akan menampilkan recap total playernya. Jika yang dimasukkan adalah game maka dia akan menampilkan total gamenya. Dia akan mengambil game paling yang sering dimainkan, maka juga dia akan mengambil genre yang paling sering dimainkan. Jadi kita bisa tahu recapnya secara total gitu ya. Di sini juga dengan metode get. Nah, di sini juga di setnya kita cek dengan metode get, $_get. Nah, itu bedanya $get dan $post. Nah, di sini $post ini tambah ya. Sama ya, tambah game dan tambah player, cuman beda pada query insert into yang ininya doang sama variable parameternya, tapi kalau secara logikanya sama ya. Menginsert, jika insertnya sukses, game berhasil ditambahkan atau player berhasil ditambahkan ya di sini. Jika error, maka dia menghasilkan MySQL error. Lalu kita selalu menutup koneksinya ya. Menutup koneksinya selalu. Sama ya. Dengan metode post semua kalau untuk melakukan penambahan data karena biar lebih aman gitu ya. Tidak bisa diubah-ubah gitu. Oke, sekian saja mungkin untuk penjelasan dan demonstrasi singkat dari PHP MySQL saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.